Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para santriawan santriawati yang hadir semuanya, ahli masjid As-Saifur Rahim, juga keluarga besar Bapak almarhum Bapak Haji Saifur Rahim, Bapak DKM, alhamdulillah
hadir? Bapak Kang Bungsu, namanya nggak tahu siapa Bungsu. Deden ada Bungsu, namanya macam-macam. Ibu Lurah ada, Ibu Lurah? Hadir Ibu Lurah nggak? Nggak ya? Mudah-mudahan nanti minggu depan hadir. Bagaimana ibu-ibu, semuanya sehat? Sehat Ibu? Kantongnya sehat? Saya kalau nanya ibu-ibu, bapak-bapak, bapak sehat? Sehat, cuman kantongnya yang gering, menyai kantong gering. Ada, kalau disuntik kata kantong. Allah. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Saiful Rohim oleh Allah Subhanahu wa taala syahadatnya diterima, sholatnya diterima, zakat puasanya diterima, haji dan umrohnya diterima, sedekah jariyahnya diterima. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pada malam ini kita akan mengulangi lagi surat Al-Baqarah ayat 21, ayat 22 insyaallah sampai ayat 23. Dan boleh ibu-ibu menanyakan tanya jawab. Session yang pertama baca kitab, dengarkan tafsir Jalalain setengah jam boleh, setengah jam buat tanya jawab boleh. Kalau nggak bisa malam ini, besok persiapkan Bu tanya jawabnya. Apakah tanya jawab yang belum tahu atau yang sudah tahu perlu? Karena walaupun sudah tahu kita yang menanyakan, jamaah banyak yang nggak tahu. Paham ya? Malaikat Jibril nanya tentang iman Islam, tentang kiamat, tanda-tanda kiamat. Itu semuanya malaikat Jibril bukan nggak tahu, nanya sama Kangjeng Nabi supaya sahabat tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, gitu ya. Karena hadis Nabi mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, al-ilmu khazainun, ilmu itu sebagai gudang, wa mafituha as-su'al, kuncinya pertanyaan. Maka dalam Al-Quran banyak pertanyaan. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'anir ruh. Banyak enggak? Masih banyak lagi kan? Yang belum dibaca. Itu berarti Al-Quran memberi pelajaran, kalau kita tidak tahu, tanya. Dan Al-Quran sudah memberikan sudah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kamu belum tahu. Insyaallah ya. Jawabannya dua, bisa atau dihutang gitu. Bagaimana Pak? Nanti dihutang. Jadi bukan uang aja dihutang, pertanyaan pun boleh dihutang. Oke? Paham ya? Supaya hidup pengajian ini. Ya kalau monologi itu nundutan. You know nundutan? Tahu nggak nundutan? Kalau monologi itu nundutan. Kecuali kita pakai humor, kocak gitu, bisa gitu. Tapi kalau di masjid kan harus terbatas. Kalau di luar masjid saya bisa bikin ketawa bisa. Tapi kalau nggak etis, baca Quran tapi ketawa, bukannya nangis, bukannya takut begitu. Oke, paham ya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, boleh pertanyaan bab ibadah, ibu-ibu bab menikah, bab pertikahan boleh, bab usaha juga boleh. Apa-apa doa-doa untuk bagaimana keluarga supaya bahagia, anak supaya soleh, itu boleh dipertanyakan. Si ayah anak ibu anu sok ngalawan gitu, ayah doana ayah gitu. Au jalema tukang ceramah, kumaha Pak Kiai lamun ngobrol lancar tapi pas nyambut naon doana ayah gitu. Paham ya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang kemarin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kita harus menyembah Allah.
Karena Allah yang telah menciptakan kita, khaliquna, yang menciptakan kita. Walladzina min qablikum, bahwa Adam sampai hari kiamat pun itu ciptaan Allah. Kalau kita mengakui bahwa kita diciptakan oleh Allah, ibu bapak kita diciptakan oleh Allah, kita akan menjadikan orang yang takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi dalam ayat 22 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa bumi sebagai amparan, langit sebagai atapnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, dari hujan itu menjadikan buah-buahan sehingga buah-buahan kita bisa nikmati, baik buah-buahan yang ditanam maupun buah-buahan yang tidak ditanam. Ibu-ibu, buah-buahan yang tidak ditanam tapi ibu-ibu suka makan buah apa, Bu? Ayo, Bapak Dean. Cecenet. Ibu temelak teu naon cecenet eta. Terus aya bonus yang suka nanam padi. Kita niatnya nanam padi ya, Bu. Ya, Pak ya. Aya bonus ya Allah naon? Genjer jeung eceng. Tutut, belut. Itu bonus namanya. Kita niatnya niat melak padi, ada bonus dari Allah. Eceng dan genjer. Kemarin saya makan di restoran apung, Bu. Jadi di Sentul itu ada apa, Bu? Ada restoran tapi di tengah-tengah kolam. Namanya restoran apung. Kirain saya bercanda. Teman saya pesan genjer katanya. Genjer. Ternyata di restoran itu ada genjer. Ada sambalnya juga. Ya Allah, itu bonus sebenarnya. Nggak ada bibit genjer, bibit eceng nggak ada. Jadi bukan jadi sendiri, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya karimnya Allah. Urang keur nungguan pare, kunaon dianteran genjer jeung eceng, bonus jeung tutut, alih komo jeung belut, aya belut na sagala rupa. Masya Allah. Bager Gusti Allahnya. Rizqul lakum. Jadi buah-buahan kalau tadi lihat buah, macam buah aja. Aya buah harum manis, aya bembem, aya buah daramayu, aya buah gedong, aya gedong-gedong gincu. Baru Pak, eta buah teh. Rizqul lakum, buat kalian. Pisang Ambon, pisang Lampung, subhanallah. Aing bae macan leungeuh we dibere cangkang, hop sama bere cangkangna we. Geus gede tambah dipencit. Udah dipencit dimakan sama orang. Masya Allah, rizqul lakum. Allahu Akbar. Ibu, aya pataurasan, Bu, gembulan jalmi, gembulan embe, Bu. Bu, gembulan jalmi, gembulan embe. Ayo, sok. Jalmi mah tutut, eceng, genjer di dahar. Jengkol, peuteui. Naon deui, Bu? Naon deui? Poh-pohan, jotang. Naon deui, Bu? Sok, embe bere embe bere jotang daekeun mali. Embe mah moal beukieun dibere jotang, moal dibere tutut, moal daekeun. Manusia mah gambuhang. Iya. Eta rezeki Allah, Allahu Akbar. Cai bodas, eci kopi aya, oren aya, cai susu aya, coklat aya, subhanallah. Rizqul. Allah itu memanja kita, baik sekali sama Allah sama kita, Allahu Akbar. Mbe mah istiqomah dari mulai hidup sampai dipencit, tetap we jukut. Aya cau dibere cangkangna. Sok kurang keur ngopi komo ngarokok, bae hayang ngarokok maneh mabok. Sok mah teh ngarokok nya mabok mah teu salah. Jelema mah kuatan, dikenyotan eta haseup. Allahu Akbar. Kuat. Sok mbe bere ranginang daekeun mah. Allahu Akbar. Rizqul lakum. Dari daratan, lautan, benda mah binatang, mulai binatang ayam, burung, kambing, apalagi kerbau, sapi, rizqul lakum. Kalau datang ke Mekah, onta, rizqul lakum. Allahu Akbar. Udah buah-buahnya udah gini, Allah Akbar. Datang ke laut, Ibu, eta laut
anu laukna sabara rupa sudah masuk ke mulut kita. Ayo Bu, betul? Teri udah masuk, japuh, tembang, cumi-cumi, apa lagi? Totongkol, apa lagi? Ih, loba amat ya. Allahu Akbar. Lauk ribon masuk ke mulut kita itu, Allah, nggak habis-habis itu. Allahu Akbar. Rizqal lakum. Allahu Akbar. Itu lidah kita macam-macam. Anu hasem-hasem, aya hasem, asem. Hayang nu amis-amis, aya gula. Nu pahit, aya. Allahu Akbar. Rizqal lakum. Rizki untuk kalian. Memang tebekieun sok bere bako moal daekeun, bere ngopi moal daekeun, susu mabok moal teu salah. Bere coklat moal daekeun, eta we jukut. Padahal mah daun sampeun mah tong hayang kabita Ibu. Daun sampeun mah tong kabita ningali aya embe ngadaharan daun sampe, ceuk eta nu boga embe, jiga nu ngalih amat tambe daun sampe. Ngilu mana nyokot daun sampe, nu ngora di kulup jangeunah cenah. Masya Allah, rizqal lakum, silahkan dimakan asal rizqon halal, yang penting halal. Allahu Akbar, ya Allah. Allah Karim, Allah Rahman, Allah Wahhab. Nah, kalau kita sudah menerima bahwa kita diciptakan oleh Allah, yang tadinya tiada menjadi ada, la maujuda illallah, kita diadakan oleh yang maha ada. Sebelum kata ada dan tidak ada, Allah yang maha ada sudah ada. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Diadakan oleh Allah dengan firman-Nya. Ibu-ibu apal? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bade taros ka ibu ya, ai urang ieu mah ulah nyaho nya. Ibu-ibu surat naon tah Bu? Surat naon? Surat Yasin. Tungtungna surat Yasin naon tungtungna? Subhanallah. Cerdas pintar Ibu. Allahu Akbar. Jadi Allah ketika berkehendak, dari mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mimma immahin. Proses kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari tembaga, bukan dari nikel. Allah ciptakan manusia mimma immahin, dari tanah, dari air yang hina. Iya, lamun cenah ibu aya nu mamawa sperma ka pasar Jasinga. Terang tuh sperma Bu. Cai mani dibawa ke Jasinga, ieu piruraheun, ieu pi camateun, mangga anu ngagaleum mal kira-kira. Ada yang beli enggak kira-kira? Ih, jiji amat jorok kata budak, jorok pisan. Kenapa? Hina, mimma imahin. Mimma indapik, dari air yang mimbaini sulbi wa taraib, dari sperma dan opum, pigeuleuheun urang teh dijieun tina pigeuleuheun. Geus kitu kakarak jadi apa? Jadi apa namanya? Mudghah. Jadi alaqah, jadi darah. Sudah jadi darah baru mudghah, daging kimpel. Udah 4 bulan baru ditiup rohnya. Di situ dicatat ajalnya, rizkinya, gitu kan? Celakanya dan bahagianya itu dicatat pada 4 bulan di alam rahim kita. Itulah proses Allah ciptakan kita. Makanya ibu-ibu yang punya cantik jangan sombong, yang jadi orang kaya jangan sombong, orang cantik, orang ganteng jangan sombong. Karena orang Sunda mah punya kalimat-kalimat begini Bu. Orang Sunda mah akur jeung urang Jasinganya. Orang mana? Orang leuwih liang, orang leuwih sadeng. Jeung urang Jasinga aya sarua kadang-kadang. Ngan jakna teh jaheueuh tah eta. Kalau di Bogor nggak ada jaheueuh, di dieu mah ge Jasinga aya, jamaung eta ja teh di ditu mah. Da kalau di Sunda beh-betan mah da, aya lamun Jasinga mah ja. Ja aya, ja eueuh, Jasinga, ja meong. Nah, orang Sunda ini nasihatnya lembut.
Nih, saya mau ngomong Sunda dulu, nanti saya terjemahkan. Ada orang ganteng, ada orang cantik, kata orang Sunda, ih mani gelis. Nah, orang Sunda begitu. Lihat orang cantik, ih mani gelis. Lihat orang ganteng, ih mani kasep. Lihat orang kaya, ih mani benghar. Itu mani disebut. Itu orang Sunda begitu. Kenapa? Artinya, hei orang ganteng, kamu jangan sombong. Gua tahu asal usul lu dari air mani lu. Gitu artinya. Gitu, paham? Maka Sayyidina Ali pernah pidato dengan singkat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpidato, mal fakhrul ibni Adam awwaluhu nutfah wa akhiruhu jipah wa bainahuma qadarun. Wahai anak Adam, bagaimana kamu bisa sombong? Kamu diciptakan awalnya dari setetes air mani, akhirnya kamu akan jadi mayit, jadi almarhum. Walaupun ibu-ibu sudah berjanji sehidup semati dengan suami ibu, kalau suami ibu meninggal dunia paling juga sampai ke kuburan, padahal janjinya sehidup semati. Betul Bu? Itu dalam nyanyian sehidup semati. Subhanallah. Kalau sudah mati, walaupun jenderal, kopral, insinyur, gubernur, tukang cukur, tukang cikur, akhirnya masuk ke liang kubur. Betul. Makanya jangan takab beli hulu sia dibentur. Jangan aja Allah sampaikan. Tapi kenapa Allah sendiri yang mengatakan dalam surah apa nih Bu? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ibu surat apa Bu? Anu sok macam pasti aja asa-asa dina surat Yasin eta teh. Apakah manusia tidak memikirkan? Aku ciptakan manusia min nutfatin dari setetes air hina, air mani. Ai kunaon geus jadi jelema beunghar, jelema kasep, geus jadi jenderal, kopral, tulak cangkeng. Lu siapa gue? Tahu gue, siapa lu? Lu itu diciptakan dari air mani. Gitu kalau ada yang sombong. Lu tahu nggak siapa? Tahu gue, siapa lu? Siapa gue? Lu itu manusia diciptakan dari air mani. Bang, mau sombong mau. Abong-abong boga pangkat, apalagi Fir'aun Bu. Kata Fir'aun bedegong. Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun innahu kana togo. Kalau bahasa togo itu belegung, sombong karena jabatan. Ibu-ibu kedah tahu, bapak-bapak dan para santri harus tahu ada istilah togo, ada bago. Kalau Ki Korun itu landihannya bago, pakai ang jadi bagong. Fir'aun itu sombong karena jabatan. Ada orang yang merayu itu, belegu kita ngarayu. Namanya siapa ya? Kepala itunya. Haman. Haman itu penjilat nomor 1 di dunia. Kata Ki Haman, wahai Fir'aun, dipikir-pikir Tuan Fir'aun ini udah 400 tahun gak sakit-sakit, gak salesma, gak incok. Itu kan? Gak penyakit paru-paru, barangkali Tuan ini bukan manusia, pangeran kamu. Enggak, iya. Kalau orang gak sakit mah pangerannya. Ya deh kalau begitu, proklamirkan aja gua jadi pangeran. Itu dalam tafsir Sawi, Ki Haman kompanye memindahkan status Fir'aun jadi Tuhan itu 40 tahun. Arba'ina yauman jadi juru kampanye menyampaikan kepada negeri Mesir bahwa Fir'aun itu sudah jadi Tuhan. Berapa tahun Bu? 40 tahun. Dari mana? Dari tafsir Sawi saya baca. Itu padahal si Fir'aun bahan bakunya sama dengan kita, dari air mani. Ki Korun juga dari air mani. Tapi kenapa dia sombong? Itu namanya manusia, tidak tahu purwadaksi. Awas, ini nasihat buat kita semua. Ini kita siaran ulang dari
A'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini tafsir khalaqakum itu bisa lewat ke surat Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, bisa loncat alladzi khalaqakum kepada surat Al-Mu'minun. Setelah ulaikumul warisun itu dijelaskan tentang proses manusia. Dijelaskan, Bu, kita itu diciptakan dari setetes air mani. Kemudian akhirnya akan jadi mayit si jenat almarhum. Yang tadinya gagah jenderal, insinyur gubernur, pas udah dikubur ditincakan tanahnya, Bu. Kadang-kadang anaknya yang menginjak-injak itu bapaknya kan kemarin ada kubur injak-injak. Itu nasib manusia. Sekarang kalau kita teliti, Bu, kalau bangun tidur mata kita ada apanya, Bu? Kalau bahasa Sunda itu namanya cileh. You know cileh? Ayo. Dipikir-pikir dina liang irung urang, Bu, dina liang irung urang di lobang hidung kita yang keluar apa, Bu? Bahasa Sundanya leho atau korong. Nah, kira-kira kalau ngomong itu lagi makan enak nggak? Ih, jorok amat ngomong itu lagi makan. Itu yang keluar dari hidung kita. Keluar dari mulut kita apa? Sok pikir-pikir, taraka pikir kadang-kadang. Kita nggak kepikir, lagi makan, dikunyah dicampurnya dengan apa tuh? Air apa itu? Air apa? Air ludah. Kalau ludah keluar, enak dipandang, nggak enak dipandang. Dia lagi makan, enak, kata malaikat tuh, sama ludah lu dicampur. Bagaimana gitu? Terus habis kerja buka kelek kurang ambuhan, seungit bau. Ayo arek kumaha sombong, arek bintang film ke, arek artis, tetap aja kelek nama bau. Ayo arek sombong lompat ke mana, cok? Barang tuang, Ibu, Allahu Akbar. Ini nerangkeun man aropa nafsahu aropa robahu. Harus siapa kita sebenarnya? Diciptakan dari apa? Ibu, kalau hajatan ibu-ibu itu makanan luar biasa. Intinya bolu. Udah bolu ayam makanan rendang. Itu makanan macam-macam. Apalagi di pesta orang kaya, segala macam ada. Lagi dimakan itu indah, jadi bolu enak amat, rendang enak amat, disuapin. Ngendong di dia, Bu, sapoe dua poe, pas keluar kira-kira mau nengok nggak, Bu? Eta urang ngadahar rendang, ngadahar naon segala rupa, Masya Allah, ngendong di dia, pas keluar kira-kira ibu hoyong ningali tuh, Bu? Iya jelema horeng ge kitu geuning. Aya angin, keluar angin, kira-kira anginnya sengit atau teu sengit, Bu? Itulah manusia. Makanya bagaimana kita sombong? Makanya orang Jawanya manggilnya emas. Mas Arab endi. Lain emas, padahal lain emas lain jelema. Ku harga anggaran disebut emas. Nah, emas tukang bisa manggul baso, aya emas boga restoran. Ada di sini emas di sini ada. Ada ya. Allahu Akbar. Nah ini setelah kita diciptakan menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah, yakin kita akan jadi takwa. Dari siapa? Dari Allah. Diam di mana kamu? Diam di bumi Allah. Coba angkat ke atas, itu langit ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ketika turun hujan, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Ketika datang ke sawah, siapa yang menjadikan padi? Allah. Siapa yang menjadikan umbi? Allah. La ilaha illallah. Kata Allah, kalau kamu sadar bahwa kamu diciptakan oleh Allah, bumi dan langit dari Allah, hujan dan tumbuh-tumbuhan dari Allah, maka Allah ada pesanan, harus diperhatikan di pesanan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah engkau menjadikan kepada Allah andadan, itu tandingan.
menjadikan bikin tandingan saingan, ada kekuatan selain dari Allah, itu andad namanya. Makanya kenapa ada perang Badar? Ya, itu si Abu Jahal, Abu Lahab mempertahankan andadnya, mempertahankan sesembahannya. Kafir jahiliyah itu artinya bodoh. Bodohnya apa? Dia ambil batu dari gunung, kemudian dipahat. Itu gunung, itu batu dipahat. Udah berbentuk tapekong disembah. Padahal waktu jadi batu diinjak-injak sama dia. Sebelum jadi patung, itu batu diinjak-injak, diludahin. Pas udah diketok-ketok gitu, jadi berbentuk patung, disembah, disuguhan. Itu jelema bodoh dengarnya. Tapi luar biasa, sampai berani mengorbankan nyawa di perang Badar. Sehingga ada 70 perwira orang kafir penyembah berhala mati dalam membela andad tapekong. Makanya dalam Al-Quran sudah pada hafal ini, hafiz nih. Surat apa kira-kira? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Bagaimana? Ingat surat apa? Al-Baqarah. Ayatnya nggak usah ditanya ya. Yang penting Al-Baqarah juga lumayan. Masa hafiz nggak hafal? Allah. Jadi ibu-ibu, orang penyembah berhala itu mencintai batu tapekong itu yuhibbun kahubillah, seperti dia mencintai Allah, disetarakan mencintai Allah. Dia sampai perang Badar mempertahankan keyakinannya, kemusyrikannya sebelum berangkat demi Lata dan Uzza, demi Manat dan Hubal. Jadi ada 4 ibu indung tapekong teh. Hiji Habalul A'la, kedua Manat, katilu Habalul A'la, Manat, kemudian apalagi tadi saya bisa. Hubal, apalagi? Lata dan Uzza. Lata dan Uzza, Manat dan Hubal. Itu pemimpin patekong. Sebelum berangkat dia bersumpah dengan demi Lata dan Uzza, demi Habal dan Manat, Hubal dan atuh tapekong dijieun sumpah ari kumaha nulungana. Nah, ini yang dikatakan yuhibbunahum kahubbillah. Bagaimana orang beriman? Beriman malain lagi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman mencintai Allahnya, sangat mencintai, melebihi daripada istrinya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada hartanya. Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu adzan di mana? Adzan Jasinga atau di Mekah itu kira-kira? Nah, Jasinganya, Jasinga menjadi Mekah. Kan lagamna lain, lagam Jasinga lain. Allahu Akbar. Orang yang beriman ditinggal, lagi ngitung duit ditinggal, lagi nonton TV ditinggal, lihat YouTube ditinggal. Ibu-ibu yang suka main YouTube kira-kira nempelan Quran, nempelan YouTube dina panangan, ibu anu sok nyepeng HP, lengketan Quran, lengketan YouTube, lentekan HP. Minengan kene nyepeng HP, minengan nyepeng Quran, ibu. Bapak, anu gaduh HP ayo. Nah, kecuali HP-na aya Quranan, aya hadisna, aya tafsirna lain lagi itu mah. Karena HP itu bagaimana kita kendalinya, bagaimana ngadownloadna. Lamun ngadownload ngaji atau jadi ibadah, ngadownload tafsir jadi maka ilmu, ngadownload hadis jadi ilmu. Jadi segala ada Bu sekarang.
Dina HP eta segala aya. Hayang ningali naon? Aya anu bodas, anu hideung aya. La ilaha illallah. Allah enggak suka kalau disekutukan. Karena kita sudah tahu minallah, semuanya dari Allah. Kita dihidupkan oleh Allah, diam di bumi Allah, diberi rezeki semua Allah. Matahari dari Allah, angin dari Allah, bulan dari Allah, hidup dari Allah. Ai kunaon urang nyembah kana batu. Nah, itu namanya syirik. Saya akan tanya ibu-ibu. Ibu sudah janji setia dengan suami. Pas sudah 10 tahun ada ada SMS. Pas dibuka, I love you. Dina etana. Aya ditempo di dia titin. Si titin nyebut I love you. Yuh, kira-kira ibu marah nggak bu? Suami sudah setia, tidak akan pernah ada manusia yang cantik di hatiku kecuali engkau. Eta kira-kira ibu disepeng. Pas gitu 10 tahun aya didinya I love you, I love to you. Kemudian don't forget me, I meet you. Wih gelo cuk urang teh. Wah gawat ini. Itu namanya ingkar janji. Ongkoh janji setia, tapi kenapa di SMS ini ada kata-kata I love you dari wanita selain dari ibu. Sedangkan dalam perjanjiannya hanya engkau yang kucintai di dunia sampai akhirat. Ayah I love you. Kira-kira ibu marah nggak bu? Marah nggak? Ya marah. Kita sudah komitmen dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku minta tolong. Ya syahid, wahai zat Allah yang menyaksikan. Ya syahid, ya Allah yang maha syahdu, artinya yang menyaksikan. Di dalam kanan kiri kita ada malaikat raqib atid. Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengar kita. Innallaha alimum bidzatis sudur. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kari-kari orang selingkuh dengan Allah. Eyang tulungan eyang, Bah Jamrong tulungan. Roro Kidul geura datang ka dieu. Cek Allah belegug sia. Ai Roro Kidul naon gawena? Nyeu naon di dieu? Mere naon Roro Kidul ka maneh kunaon menta? Kita sudah komitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Allah marah bu. Orang yang punya keyakinan selain daripada Allah Bapak ewaeun Gusti Allah. Ku ewa-ewana teu meunang asup mamuga haji, teu meunang ka Masjidil Haram, teu meunang ka Madinah. Di dunia anak keneh enggak boleh orang musyrik mendekati Masjidil Haram. Ayatnya sudah jelas. Dalam surat apa kira-kira? Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Surat apa? Surat At-Taubah. Ayatnya nanti aja dilihat ya. Jangan-jangan di akhirat ke Masjidil Haram enggak boleh dekat orang musyrik. Ke Madinah enggak boleh, najis. Orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, Allah memvonis dalam surat At-Taubah najis. Ngeri juga ya. Saking najisnya tidak boleh dekat dengan Masjidil Haram setelah Futuh Mekah. Tidak boleh masuk Madinah. Ini ada cerita nih Bu. Ada cerita. Ada orang Filipina pengen kerja di Timur Tengah, pengen Saudi Arabia. Orang Filipina ini kasusnya kira-kira 20 tahun yang lalu. Dia ganti nama, nah KTP-nya diganti, namanya diganti, agama juga diganti. Dia aslinya agamanya Katolik. Diganti namanya nama Islam. Terus agamanya agama Islam, namanya nama Islam keren, udah. Kemudian bosnya itu polisi. Polisi. Ya. Pas di luar Masjidil Haram tenang-tenang saja. Pas masuk wilayah haram itu dibanting-banting. Kata bosnya, hei supir, ini mobil bagus ini, karena ngantuk kamu. Enggak ngantuk. Pas udah di luar Masjidil Haram, tenang lagi. Wah,
Itu si polisi dikasih firasat sama Allah. Berarti ini supir bukan orang Islam. Sudah keyakinan sampai di situ. Dia berdasarkan firman Allah, innamal musyrikuna najasun, najis. Malaikat ternyata itu wilayah Masjidil Haram itu malaikat, dijaga malaikat, Pak. Makanya Dajjal nanti yang tidak masuk ke planet bumi itu hanya Madinah dan Mekah. Dajjal tidak sanggup karena dijaga oleh jutaan malaikat. Sampai hari ini orang musyrik nggak boleh, apalagi masuk sorga. Makanya kita alhamdulillah setiap sholat kita bacakan iyyaka na'budu. Sudah janji sama Allah, Bu. Jangan janji sama Allah, ibu janji sama suami, janji sama istri, kemudian suaminya khianat, wih marah, Bu. Kok malah bisa ngalagu mah? Tingginya janjimu padaku mengalahkan langit yang biru, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Waduh, di masjid temenang kita pamalinya. Oh, tepi kadinya, tepi kacur. Sejanji kaing jena bohong. Nah, kita janji sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadat dan hanya menonton. Ternyata kita nyeleweng akidah kita. Allah marah. Temenang mas munggah haji maneh, temenang ka Madinah maneh, datang ke akhirat Allah umumkan lagi. Innahu mayusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik kepada Allah kemudian mati dalam syirik, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Ka Masjidil Haram diharamkeun, komo deui asup ka surga. Astagfirullah. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan orang ulah musyrik, orang tetap ngayakinkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usina la maujuda illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, la maqsuda illallah, wa la matluba illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Saya tadi di Masjid Al-Hidayah menceritakan tentang manusia, hadis arba'in nomor keempat kalau tidak salah, nomor kelima, ya keempat lah, tentang kejadian manusia. Ternyata manusia ini sudah dipastikan waktu kita 4 bulan, Ibu, sudah dipastikan celak rizkinya, kemudian ajalnya, rizkinya, ajalnya, kemudian sakyun au sa'idun celaka dan bahagianya sudah ditetapkan. Kemudian dalam hadis selanjutnya ada orang setiap hari dari mulai anak muda sampai umur 50 tahun ibadah terus. Tapi payasbiku sudah dicatat di lauhil mahfuznya orang itu sudah ahli neraka. Padahal ke surga tinggal sedepak lagi. Masuk surga tinggal sajengkal deui cek urang teh mah. Ai kunaon ku sebab sudah terdahului bahwa dia waktu umur 4 bulan sudah dicatat ahli neraka, sebelum mati dia murtad dulu. Nauzubillahi min. Itu ada yang begitu, Bu. Namanya sudah terkenal. Jadi pendeta sekarang, ustad, banyak hafalan Qur'annya, jadi pendeta sekarang. Dari kecil dia Islam, dari lahir ibu bapaknya Islam, adik kakaknya Islam, murtad. Oh, ada dalam hadis arba'in, ternyata orang itu walaupun dia ahli ibadah,
tapi sudah dicatat oleh Allah di ahli neraka, maka dia dimurtadkan oleh Allah. Na'udzubillahi min yudhillu may yasha wa yahdi wa huwa alamu bil muhtadin. Ada lagi Bu, tilulutikna tukang bobok, tukang tarok, teruskan tukang mecatkeun talina, teruskan. Orang jahat, preman besar, umur 50 tahun insaf, tobat, ibu nangis, puasa Senin Kemis, sodakoh rajin, sholat berjamaah rajin, maut, eta jalma disebutkan husnul. Allahu Akbar. Mudah-mudahan orang sana husnul khotimah, amin. Allahu Akbar. Tukang sihir, seumur-umur tukang sihir, pas bertemu dengan mujizat Nabi Musa, kalah pertarungannya tukang sihir yang dibayar oleh Fir'aun. Komitmennya, MOU-nya dia akan menjadikan muqarrabin, innakum laminal muqarrabin, kata Fir'aun. Boleh katanya. Itu tukang sihir ngadu jeung Nabi Musa, tukang sihir, faulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Pas udah syahadat, udah menyatakan iman kepada Tuhannya Musa Harun, langsung disalib ku Firaun tapi sampai meninggal dunia. Itu orang namanya husnul. Seumur-umur ngukut ilmu sihir, pas arek maut syahadat heula. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka husnal. Ibu-ibu rajin ya, mudah-mudahan rajin tolabul ilmi, orang maut husnul. Amin ya robbal. Bapak-bapak, mudah-mudahan orang keur maut keur sujud, amin. Para santri, mudah-mudahan kita matinya dalam tahajud, amin. Lagi baca Quran, insya Allah. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Saya baca Riyadhus Shalihin. Ada seorang pemuda pakai baju perang, siap bertempur melayani untuk membantu Nabi. Tapi itu pemuda, ibu belum masuk Islam, sudah siap pakai baju perang. Maka kata pemuda itu, ya Rasulullah, apakah saya perang dulu atau Islam dulu? Kata Nabi, nehi, tidak bisa, harus Islam dulu baru ikut perang. Boleh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, perang, kira-kira 2 jam 3 jam mati. Udah beres perang diperiksa, pas dibuka kerennya, kata sahabat, baru syahadat udah mati. Pada nangis sahabat, pengen mati syahid kagak dapat. Itu orang si mu'alaf baru syahadat, ngalah wudu, encan, komo sholat, komo zakat, komo puasa, wudu juga belum, ikut perang mati syahid. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaluhu qalilun wa jazaohu kasir. Islamnya baru 3 jam, tapi masuk surganya untuk selama-lamanya. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi fabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi ilahilas wala aqwala naril jahimi qabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Iya kata-kata Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendengarkan qad aflahal mu'minun,
Tanda-tanda orang mukmin yang sejati itu sholatnya harus khusyuk, harus menunaikan zakat, jangan main-main hidupnya, jangan menyanyiakan, jaga amanat gitu kan, jaga amanat, jaga janji, jaga sholat gitu kan, harus menjaga sholat. Cek et Abu Nawas teu pantes, Gusti abdi mah sholat masih keneh ngalamun, zakat duka ditarima duka henteu, loba heureuy. Abu Nawas loba heureuy pan. Abu Nawas mah dina sejarah Abu Nawas, loba heureuy Abu Nawas mah. Terus Gusti abdi mah can sanggup jadi jelema anu tepat janji, tempat amanat, can sanggup abdi mah menjaga sholat, teu pantes abdi mah jadi ahli surga Firdaus. Ari ibu-ibu sholat sok ngalamun tara bu, bapak-bapak sok ngalamun tara. Nah, dia ka tukang dagang, lamun keur sholat inget tak di warung, tukang warung ya, sok ngawarung inget teh kena ngitung duit, keur sholat ngitung duit. Ada nggak orang sholat lohor pas nges menang kira-kira menang 3 rakaat main ragu-ragu, Allahu Akbar ngusung. Ari ieu geus 3 rakaat atawa kakarak 3 rakaat atawa geus 4 rakaat. Kira-kira bapak nyorang gitu untuk sholat sorangan. Ibu-ibu pernah begitu? Ya aing sholat geus 4 atawa kakarak 3. Udah pernah begitu? Ya daripada kurang tambahan ku aing. Tatap STP eta mang paramdan teh nyaho 5 rakaat eta sholat. Kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, lain ingat ke sawah, lain ingat ke warung, lain ingat utang, lain ingat karena kreditan. Anu paling rame tukang ngiridit, barang nang sudah luar, duit na loba dina catatan, tapi duit na kawin, ay di luar kabeh. Aduh, eta keur sholat ingat karena ngiridit, Allahu Akbar. Tukang macul ingat karena pacul, di pasar tukang pasar. Keur main bola, ingat karena main bola. Ya Allah, cek Allah, aqimis sholata lidzikri, sholat jeung eling ka aing, lain inget ka kabogoh. Komo budak ngora can anu boga pamajikan mah, kakarak boga kabogoh saminggu, keur sholat inget. Can dibales SMS itu pacar, Allahu Akbar. Mangkaning harus dibalas, can dibalas keneh bae. Keur sholat hayang ngabalas, aduh astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya kalau orang umur 20 tahun pasti rasa cinta pasti ada, ya enggak? Zuyina linasi hubus syahwati minanisa, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Kalau umur 20 tahun belum rasa cinta berarti itu harus diperiksa, ada yang koslet. Awas ya. Allah. Kita kembali kepada urusan kita ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita sudah dikasih oleh Allah, diam di bumi Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, diberi akal anu sampurna ku Allah, maka kita tidak boleh mencari Tuhan selain Allah. Itu namanya syirkul jali. Itu kan ayat syirik A2 nih anak muda nih, santri-santri. Syirik itu ada 2. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirik itu ada yang jelas, ada yang samar. Waduh, gimana nih? Terangin jangan kira-kira. Gak marah nih? Enggak ya, nggak usah marah. Harus jelas, harus terima kasih. Syirkul akbar itu, syirik jali itu orang yang menyembah berhala, yang menyembah patekong, menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu Nabi dan Rasul Ruhul Kudus kunaon dijeun pangeran, bogan indung, bogan aki-aki, bogan akil, bogan uyut berarti. Lamun Nabi Isa punya ibu berarti boga nini, boga aki, boga uyut. Masya Allah. Ari bapana, ari indungna jalema, ari akina jalema, ari indungna pangeran pan bingung. Itu namanya syirkul jali, syirik yang jelas. Nah, kita makom taklim kita di dalam orang Islam ya, kalau di luar umum nggak boleh kita ada yang tersinggung nantinya. Nah, karena ini makom taklim. Ada syirik kopi. Syirik kopi itu apa ya Rasulullah? Syirik yang samar itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-riya.
Ria itu apa? Pengen dilihat oleh orang. Sholatnya bukan dilihat sama Allah, tapi pengen dilihat sama orang. Kalau lagi ngaji, kalau lagi sedekah, pengen pamer, pengen didengar oleh orang. Harus dipiralkan, kalau nggak dipiralkan saya nggak mujariah. Itu namanya ria, Bu. Saya mujariah, tapi tolong catat diumumin atau dipiralkan. Wah, itu namanya ria dan sum'ah. Itu namanya syirkul asgor, syirik yang tidak kelihatan tapi Allah kelihatan. Bagi Allah tidak kecil, kecil juga buat kita, tapi bagi Allah mah gak ada yang kecil. Makanya orang-orang munafik itu sholatnya bukan karena Allah, sedekahnya bukan karena Allah, munggah hajinya bukan karena Allah. Mudah-mudahan orang sini ikhlas karena la ilaha iyyaka na'budu wa komitmen. Ibu ternyata, bapak-bapak ternyata, santri-santri ternyata orang yang naik haji itu ada 4 tujuan. Yang pertama ada orang yang naik haji litamasya, jalan-jalan. Papi, mami, kita ke Australia udah, ke Jerman udah, ke Perancis udah, ke Amerika udah, ke Jepang udah, ke Singapura udah, yang belum kemana Pi? Ngomong-ngomong kita belum ke Mekah, kita jalan-jalan yuk lihat onta. Kita punya gelar haji, gelo atau jelema. Itu orang namanya hajinya litamasya, Allah maha tahu. Ada lagi liljah, persyaratan jadi lurah itu harus munggah haji. Persyaratan bupati jadi haji, munggah haji heula. Nah sebab arek nyalonkeun bupati, arek nyalonkeun lurah, munggah haji heula. Eta ngarannya liljah. Hayang boga. Ada lagi orang yang niatnya Allah maha tahu, litijarah, untuk bisnis cari keuntungan dunia. Saya punya teman, sahabat, itu saya tanya, adek jadi travel berapa kali? Udah berapa kali? Udah 32 kali umroh. Udah sekian kali haji. Masih muda orangnya. Umrohnya sebulan garang-garang 2 kali. Namun 10 bulan berarti 20 kali. Allahu Akbar. Apa aja? Alhamdulillah Pak Yai, kalau 2 pesawat itu untungnya 1 orang 1 juta. Itu mah lain lain arek ngalah haji lain umrah, eta mah litijarah, karena bisnis. Allah maha tahu. Yang keempat, orang itu naik hajinya lillahi ta'ala, karena apa? Karena lillahi ta'ala. Wahum qalil, cuman sedikit orang yang karena Allah. Masya Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hilap dari surat Al-Anqarah. Al-An'am. Salatku, hidupku, matinya hanya untuk Allah. Ibadah manasik hanya untuk Allah. Dengan hati itu namanya lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan salat kita lillahi ta'ala, puasa kita lillahi ta'ala, ngaji kita lillahi ta'ala. Waktu jualah yang tidak mengizinkan sudah jam 10 kurang 1 jam sekarang. Jam 10 kurang sajam. Bisa peting teuing kayaknya gara-gara ngaji cenah. Tapi ka jam 10 11 kaberangan we cenah subuh ulang begitu. Kita simpulkan, mari kita simpulkan dalam pengajian ini bahwa kita harus mengakui bahwa yang berhak disembah oleh Allah, kemudian langit dan bumi hujan diturunkan oleh Allah, pesanan Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tapi saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa, anak-anak ya, hafizul Quran, para bapak, para ibu, ada kesempatan 10 menit untuk ada pertanyaan, silakan. Jangan sampai membosankan, silakan. Silakan santri, ada pertanyaan, silakan. Ibu-ibu, biasanya ada yang berani, ibu-ibu kemarin tuh yang nanya, tapi nggak ada lagi orangnya ya.
Bab ibadah, bab sholat, bab apa? Nggak ada, ngantuk. Ada, silakan. Silakan, berdiri. Namanya sebut namanya. Oke. Ayo nanya. Amaran bang, kasih speakernya. Jadi kaget juga. Ibu-ibu nggak tanya, padahal banyak pertanyaan Bu ya. Karena nanyanya juga nanya apa ya? Itu apa tuh? Yang pakai masker. Silakan Bu, kasih speakernya biar kedengeran. Nggak nyala. Din, nggak nyala Din. Enggak nyala tuh. Silakan. Nggak nyala. Kok nggak nyala Din? Itu Dan nggak nyala. Biarin kedengaran, silakan. Supaya hidup Bu, dalam pengajian itu ada tanya jawab hidup namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya? Orangnya orang mana? Orang Moyang. Masih sekolah? Kelas berapa? Ya silakan nanya. Mau bertanya apa aja yang wajib dan harus kita minta di saat waktu tahajud? Buka heula, buka teu harti. Buka heula sakedeung. Buka heula. Ya, mau bertanya apa aja yang wajib dan harus kita minta di waktu tahajud? Apa katanya? Ini kurang-kurang dengan apa aja? Apa aja yang wajib dan harus kita minta di waktu tahajud? Apa aja yang diperintah? Yang wajib kita minta di waktu tahajud. Yang wajib kita minta. Oke. Terima kasih. Ini jawabannya surat Bani Israil. Surat Bani Israil mungkin anak-anak hafiz sudah hafal ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Eta doana salat tahajud. Ini tertibnya begini deh. Salat tahajud itu pertama kita bangun. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita tidak punya junub, abdas, sudah abdas ada salat 2 rakaat, salat syukur wudu, salat setelah wudu ya. Baru salat setelah wudu boleh kita doa salat iftitah dulu 2 rakaat atau langsung salat tahajud. Bacaannya boleh baca rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu 2 rakaat. Masih pengen naik lagi, niat lagi salat tahajud, niat aku tahajud 2 rakaat karena Allah, baca kuliah lagi sampai kulhu, dapat 4 rakaat. Udah 4 rakaat, masih enak, masih jam 3 nih, berdiri lagi 2 rakaat, baca kuliah sama kulhu rakaat kedua. Masih enak, dapat 6 rakaat, berdiri lagi, niat lagi, sholat jadi 8 rakaat, 2 sholat as-sholatul lail masna.
Nah kemudian tertibnya kalau sudah witir nggak usah witir lagi. Tadi habis sisa witir, witir itu ganjil namanya, gitu kan? Kalau dalam matematik ganjil sama ganjil jadi apa? Ganjil atau jangkep? Ya jangkep kalau matematik. Jadi bukan kalau witirnya 2 kali berarti lain sholat witir, karena sholat syaf'i, sholat jangkep. Apal? Udah ya? Kalau belum sholat witir, baru mau sholat witir silahkan, mau 1 rakaat silahkan, mau 2 rakaat silahkan, gitu kan? Terus dalam Al-Quran apa? Yang pertama, wabil asharihum yastagfirun. Doanya, doa-doa dalam Al-Quran. Pada waktu sahur istighfar, astagfirullahaladzim. Mau berapa? 10 kali, mau silahkan. Terus apalagi? Robbi adkhilni mudkhala sidikin, wa akhrijni mukhraja sidikin, wa ja'alni min ladunka sultanan nasiro. Ada surat apa itu namanya? Surat Bani Israel. Teman sini nggak belum ketemu, Bani Israel ketemu, cuman ayatnya belum ketemu nih. Terus apa doanya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin wa ja'alni min ladunka sultanan nasiro. Tah ayat. Allahu akbar. Kemudian apalagi? Doa dalam surat Al-Furqan. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'as mustaqarrau wa muqama. Terus apa lagi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa setelah tahajud. Nanti ada doa Nabi, gitu kan? Doa Nabi, Allahumma lakal hamdu, gitu kan? Gitu. Nanti ada wan naru hakun wan nabiyuna hakun, itu ada doa tahajud yang dibimbing oleh Nabi ada. Dari Qur'annya itu surat apa? Surat Bani Israel ayatnya doanya ayat 70 ayat 80. Surat Bani Israel doanya ayat 80, catat yang saya. Kemudian surat 17, suratnya nomor 17, surat Bani Israel. Kemudian ayatnya ayat 80, gitu ya. Kemudian ada lagi dalam nanti doa tahajud dalam Al-Quran surat apa namanya? Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu sebelum surat Asy-Syu'ara ya. Ada doanya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Apa namanya? Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarrau wa muqama. Itu doa. Doa yang kedua, doa dalam surat itu, dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Surat yang ke-25 deh. Surat ke-25. Kemudian doa yang pertama ibadur rahman adalah surat ayat 66. Surat 25 ayat 66 ya. Itu doa setelah tahajud. Kemudian masih surat Al-Furqan, masih surat Al-Furqan surat 25, doanya ayat tadi ayat 70. Bukan ayat 80, saya salah tadi. Ayat 66. Ayat 66. Yang pertama, yaqulu Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana saqar muqama. Itu ayat 65. Astagfirullah salah. Ayat 65. Ayat 65. Sampai ayat 66 itu dalam surat Al-Furqan. Kemudian masih dalam surat Al-Furqan doanya walladzina qulna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, surat Al-Furqan ayat 74. Ayat 74 surat Al-Furqan. Itu pertanyaan dari Adi ya, dari Jasinga ya. Nah itu tahajud itu doanya ada dalam Al-Qur'an ya. Robbi adilni rabbana srif anna azaba jahannam. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin. Kemudian istighfar. Kemudian apa lagi? Ada doa Nabi,
khusus Allah malak aslam tu wabika aman tu wabika khosam tu, itu ada ya doa Nabi, doa tahajud yang dibimbing oleh Nabi dalam Al-Qur'annya itu, dalam doa Nabinya itu dalam kitab Al-Majmu' Syarif ada ya, doa tahajud ada, doa tahajud ada di toko buku ada doa tahajud ada ya. Sudah cukup deh, syukur ya. Terima kasih. Ada lagi nih anak cowok kok kalah sama cewek. Ada yang bertanya, kalau kita punya usaha, modal usahanya dapat pinjam dari bank, terus keuntungannya kita sedekahkan, sedekah itu diterima atau enggak? Serem. Ini bab muamalah namanya. Kalau tadi bab ibadah, sekarang bab muamalah. Banknya bank mana? Bank konvensional atau bank syariah? Kalau bank syariah itu boleh ya. Sudah bank syariah itu boleh. Karena ada bank itu ada dua sekarang. Ada bank konvensional, ada bank syariah. Kalau benar-benar syariah 100%, itu ada bab nantinya ada bab mudorobah, murobahah. Ada bagi hasil. Usaha yang enak itu bagi hasil. Kita kasih modal. Mengeramdan, arek usaha, nih kasih modal 100 juta bagi hasil ya. Pengen berapa? Pengen 25%. Udah kasih 0%. Kamu 70%. Gitu. Bagi 20%. Bagi setengah-setengah. Itu namanya murobahah. Boleh? Nggak apa-apa. Tapi kalau sistem riba itu nggak boleh. Jadi pertanyaannya begini. Bagaimana modal dengan riba? Gitu. Kalau dengan riba jelas. Kalau bank ada dua, ada bank konvensional, ada bank syariah. Kalau syariatnya 100%, bab mudorobah itu harus diterima sebab halal. Yang paling enak itu bagi hasil yang paling enak. Bagi hasil yang paling enak, halal itu mah. Bagi hasil. Cuman komitmennya bagi hasilnya mau berapa? Saya punya sahabat itu luar biasa, berkah. Itu mah nggak ada orang belum ketemu saya. Dia ngasih uang 100 juta, modalnya aku minta bagi 10% aja. Jadi sisa 10% itu buat kamu. Mintanya 10%, mestinya kan 50-50, tapi itu saking yakinnya dia menolong orang lain, ngasih modal 100 juta, minta bagi hasilnya 10%. Luar biasa, barokah di atas berkah itu. Itu tambahannya Pak ya. Jadi pertanyaan begini Pak Ramdan, bagaimana hukumnya kalau modal dengan riba gitu, bukan dengan bank tersinggung, karena bank itu ada dua kan, ada bank yang konvensional, ada bank yang bersyariah. Gitu. Kalau bank syariah boleh, oke. Bab ibadah dan bab muamalah. Nanti besok bab muamalah, bab apa? Bab munakat besok. Pertanyaan begini, bagaimana Pak Kiai? Ada orang melamar cewek cantik. Saya suka, ceweknya juga suka, tapi udah yang melamar, boleh apa enggak gitu. Nah, wala tatakhidzan, enggak boleh kita mengambil wanita yang sudah dilamar sama orang. Paham ya? Jadi karena kita jadi orang kaya, orang ganteng, calonnya jelek, nggak punya duit, kere, milih kita. Oh jangan, karena sudah janji, oke? Sudah dilamar sama orang. Itu namanya bab munakahat. Oke, bab ibadah sudah, bab muamalah sudah, bab munakahat sudah. Kita lanjut minggu yang akan datang insya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke